Halo, selamat datang di Revisi Lagi Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Untuk mengawali konten Revisi Lagi Channel ini, saya akan membagikan sebuah fun teori yang banyak dibahas oleh para penggemar kartun SpongeBob SquarePants. Kalian tentunya masih inget dong dengan cerita persahabatan Sponge kuning dan bintang laut merah jambu. Ya, serial kartun SpongeBob SquarePants memang menjadi tontonan favorit hampir semua orang. Dari banyaknya episode SpongeBob yang kamu saksikan, mungkin ada 1-2 pertanyaan yang muncul di kepalamu. Misalkan, tentang apa sih rahasia dibalik kelezatan roti lapis Krabby Patty? Berikut adalah rangkuman dari beberapa teori penggemar tentang misteri dalam kartun ini. 1. Pearl merupakan anak adopsi Tuan Krab. Membayangkan seorang bayi paus lahir dari keluarga kepiting rasanya aneh ya. Dari fans yang satu ini berusaha menjelaskan keanehan itu. Katanya, mungkin saja pada saat Pearl masih bayi, ibunya terbunuh kait pancing dan Tuan Krab menyaksikan kejadian itu. Karena perasaan bersalah dan iba, dia pun memutuskan untuk merawat bayi paus yang sendirian itu. Teori ini juga menjelaskan kenapa Tuan Krab sangat takut kait pancingan dan melarang Patrick juga SpongeBob bermain-main dengan benda itu. 2. Walau kelihatannya konyol, SpongeBob dan Patrick sebenarnya jenius. Dua sahabat ini terlihat selalu hidup santai dan bersenang-senang di kota Bikini Bottom. Meski begitu, beberapa penggemar percaya keduanya diam-diam punya otak yang brilian loh. Dalam episode Artist Unknown, SpongeBob berhasil membuat patung yang luar biasa walau tanpa latihan sebelumnya. SpongeBob juga berhasil menciptakan performa ciamik untuk band yang diarahkan oleh Squidward. Seperti yang kita ketahui, SpongeBob juga seorang koki yang handal. Lain cerita dengan Patrick, bintang laut yang hidup di batu ini diduga adalah seorang sosiopat karena kecenderungannya untuk terlihat terus memanipulasi teman-temannya. 3. SpongeBob sebenarnya sudah paruh baya usianya. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat beberapa faktor dalam kehidupan SpongeBob, seperti berusaha mencari pekerjaan tetap, usia kedua orang tuanya, juga fakta bahwa dia hidup terpisah dengan keluarga. Walau begitu, SpongeBob selalu terlihat punya jiwa yang muda karena selalu ceria ya. 4. Pasangan bahagia SpongeBob dan Sandy. Kalau diperhatikan lebih lanjut pada episode di season pertama yang berjudul Tea at the Tridon, mereka semua terlihat sedang kencan pertama. Mulai dari kegugupan SpongeBob menyanyikan pendapat teman-temannya dan karangan bunga yang dibawanya. Dalam episode teranyar Private Prince, SpongeBob kelihatan cemburu ketika ada seorang yang mencuri perhatian Sandy. Dalam Truth or Square, keduanya melangsungkan pernikahan palsu yang dihadirkan oleh seorang menteri. Ketidaktahuan sang menteri tentang kepura-puraan mereka secara nggak langsung membuat keduanya secara hukum telah resmi menikah. 5. Resep rahasia Krabby Patty adalah, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih plankton sangat terobsesi untuk mengetahui resep rahasia Krabby Patty? Beberapa penggemar mencoba menjawabnya. Apa yang bilang salah satu bumbu rahasianya adalah ikan teri. Itulah kenapa dalam episode pertama ada segerombolan ikan teri yang berdemonstrasi di Krusty Krab. Teori lain menduga bahwa bahan rahasianya adalah daging kepiting
karena kecurigaan mereka tentang Tuan Crab yang menjadi satu-satunya kepiting di kota itu dan bentuk restorannya yang seperti jebakan kepiting. Dan terakhir, ada juga yang menduga bahwa bahannya adalah daging ikan paus yang menjadi ibu Pearl. OMG, teori ini sungguh tega kalau dibayangkan. Kalau menurut kamu, apa sih resep rahasianya? Kalian bisa tanyakan atau diskusikan di kolom komentar ya. 6. Bikini Bottom tercipta dari hasil ledakan nuklir. Beberapa penggemar telah setuju bahwa Bikini Bottom adalah bagian dari Bikini Atoll, sebuah pulau yang pernah menjadi tempat uji perangkat nuklir. Radiasi dari nuklir ini akhirnya membuat para penduduknya menjadi makhluk laut yang aneh. 7. Segmentasi kartun ini adalah untuk orang dewasa. Kalau kamu menonton kembali tayangan kartun yang pernah kamu sukai di masa kecil ini, mungkin kamu akan menyadari beberapa hal. SpongeBob SquarePants memiliki beberapa adegan dan dialog yang asing buat anak kecil. Beberapa teori mengatakan bahwa serial kartun ini sebenarnya memang diperuntukkan untuk orang dewasa. Jika ada yang mau kalian komentari tentang teori dari fans SpongeBob SquarePants ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin segitu aja episode kali ini. Menurut kalian, fan teori mana nih yang paling mind blowing? Silahkan diskusikan di kolom komentar ya. Kutunggu jawaban atau pendapat kalian di episode kali ini.